Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kami dari kelompok 12 dengan mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan akan menjelaskan materi tentang keputusan multi kriteria pemrograman tujuan dengan anggota kelompok 12. Yang pertama ada Eli Margiani, Pascalia Prima Griselda, Jessica Intan Vanesha, Yanuar Taqiyuddin, Karina, dan yang terakhir Ratih Puspitasari. Baiklah, di sini saya Ratih Puspitasari akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Kemudian, adapun bentuk-bentuk atau jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram dan yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Yang pertama, keputusan terprogram merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi. Contohnya, keputusan terprogram adalah aturan umum penetapan harga pada industri rumah makan di mana makanan akan diberi harga hingga 3 kali lipat dari direct cost. Kemudian, keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang belum ditetapkan sebelumnya, dan pada keputusan tidak terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan berdasarkan rasional. Jika pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, maka pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan hati yang seringkali bersifat subjektif. Sedangkan keputusan yang rasional adalah pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional, berpikir, dan lebih bersifat objektif. Selanjutnya yaitu keputusan berdasarkan pengalaman, di mana pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan fakta merupakan pengambilan keputusan yang dibuat berdasarkan data empiris dan fakta. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, di mana pengambilan keputusan yang berdasarkan atas wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi pemimpin. Selanjutnya yaitu definisi multi kriteria. Multi Criteria Decision Making atau MCDM merupakan teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Di dalam MCDM ini mengandung unsur atribut, objektif, dan juga tujuan. Adapun atribut itu menerangkan atau memberi ciri kepada suatu subjek, misalnya tinggi, panjang, dan sebagainya. Objektif menyatakan arah perbaikan atau kesukaan terhadap atribut, misalnya memaksimalkan umur, meminimalkan harga, dan sebagainya. Tujuan ditentukan terlebih dahulu, misalnya suatu proyek mempunyai objek maksimumkan profit, maka proyek tersebut mempunyai tujuan mencapai profit 10 juta per bulan. Kriteria merupakan ukuran, aturan-aturan, ataupun standar-standar yang memandu suatu pengambilan keputusan. Berikutnya yaitu ada 2 macam kategori dari MCDM ini. Yang pertama yaitu MODM atau Multiple Objective Decision Making, dan yang kedua yaitu Multiple Attribute Decision Making atau MADM. Yang pertama yaitu MODM menyangkut masalah perencanaan atau desain, di mana teknik-teknik memantik optimasi digunakan. Sedangkan MADM menyangkut masalah pemilihan, di mana analisa sistematis tidak terlalu banyak dibutuhkan.
Untuk selanjutnya yaitu tujuan untuk mengambil keputusan. Ada program tujuan atau goal programming itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada goal programming sendiri merupakan kelanjutan dari LP atau linear programming yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dengan fungsi objektif majemuk. Kemudian tujuan yang diurut berdasarkan tingkat kepentingan. Yang pertama, untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan mencapai tingkat keuntungan yang memuaskan sebesar $1.600 per hari karena tanah tidak harus disimpan di tempat khusus karena biaya overhead tinggi. Kemudian perusahaan tidak bisa memproduksi lebih dari 30 mangkok dan 20 cangkir tiap hari. Selanjutnya, untuk tujuan yang pertama itu ada dituliskan dengan rumus X1 ditambah 2X2 ditambah D1 dikurang D1 sama dengan 40. D1 menunjukkan pemanfaatan rendah terhadap tenaga kerja dan D1 plus menunjukkan waktu lembur atau overtime. Misal X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 10, maka 25 ditambah D1 negatif dikurangi D1 positif sama dengan 40, dan 25 ditambah 15 dikurang D1 positif sama dengan 40 meminimalkan P1 D1 negatif. Tujuan kedua, 40X1 ditambah 50X2 ditambah D2 negatif ditambah D2 positif sama dengan $1.600. Meminimalkan P1 D1 negatif, P2 D2 negatif, P4 D1 positif. Tujuan ketiga yaitu 4X1 ditambah 3X2 ditambah D3 ditambah D3 positif sama dengan 120 volt. Meminimalkan P1 D1 negatif, P2 D2 negatif, P3 D2 positif, P4 D1 positif. Tujuan keempat, meminimalkan P1 D1 negatif, P4 D1 positif. Tujuan keempat atau tambahan, membatasi waktu lembur sampai dengan 10 jam. D1 positif ditambah D4 negatif dikurang D4 positif sama dengan 10. Kemudian itu bisa kita lihat juga ada tujuan kelimanya. Kemudian akhirnya meminimalkan, ada batasannya, dan interpretasi grafik bahwa solusi titik C ditentukan dengan pemecahan secara simultan dua persamaan yang berpotongan pada titik ini. Jadi hasilnya X1 sama dengan 15 mangkok, X2 sama dengan 20 cangkir, D1 positif sama dengan 15 jam, dengan catatan variabel-variabel penyimpangan D1 negatif, D2 negatif, D3 positif semua adalah 0. Variabel-variabel tersebut diminimisasi dan ketiga tujuan pertama telah tercapai. Penyelesaian tersebut bukan optimal tetapi paling memuaskan. Jadi, yang terakhir untuk kesimpulannya bahwa keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Multi Criteria Decision Making atau MCDM merupakan teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada. Di dalam MCDM ini mengandung unsur atribut, objektif, dan juga tujuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.